Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar bagaimana menghitung usia di Microsoft Excel. Ini filenya sudah saya siapkan. Jadi nanti kita menentukan usianya dengan berdasarkan dari tanggal lahir ya. Ini tanggal lahirnya, kita atur, kita format cell ya. Jadi kita blok dulu ini untuk tempat tanggal lahirnya. Kemudian kita format cell, kemudian kita pilih ini ya, tanggal ya, date. Kemudian supaya lebih bagus kita pilih ini jangan English Indonesia tapi kita pilih Indonesia. Cari Indonesia ya. Indonesia. Nah ini ya. Oke. Terus pilih yang ini. Oke. Kemudian kita oke. Nah, ini kita sudah format cell. Jadi kita misalnya ngisi dia lahir misalnya ini dia tanggal 1 bulan 2 tahun misalnya 2003. Nah, kemudian yang ini misalnya tanggal 4 bulan 6 2003. Yang ini tanggal 6 bulan 2 2003. Yang ini misalnya di bawah dia tanggal 9 bulan 4 tahun 2000 misalnya 4. Kemudian ini tanggal 10 bulan 2 tahun 2005. Nah, coba kita perhatikan. Kita mau menghitung usianya si Ardi ini. Kita ketik sama dengan, kemudian date if ya. Kemudian buka kurung. Kemudian kita pilih sel yang akan menjadi dasarnya dia berhitung ya. Jadi kita klik di sini yang C4. Kemudian titik koma. Kemudian kita pilih yang untuk hari ini, today ya. Today. Kemudian buka kurung, tutup kurung. Kemudian titik koma. Kalau kita mau menghitung tahunnya, kita ketik di sini tanda petik 2, kemudian huruf Y, petik 2 lagi. Kemudian tutup kurung. Enter. Nah, jadi dia sudah menghitung 19 ya. Jadi 19 tahun usianya untuk per hari ini. Kalau berdasarkan dari tanggal lahir. Nah, ini bisa juga kita tambah di sini. Misalnya dia menjadi 19 tahun. Kita pakai saja dan kemudian tanda petik. Kemudian kita ketik tahun. Ya. Kemudian tanda petik 2 lagi. Kemudian enter. Nah, jadi dia ada keterangannya 19 tahun. Nah, ini kan agak rapat ini toh. Jadi kita mau dia supaya ada jarak. Kita bawa pointer ke sini. Kemudian setelah tanda petik 2 itu kita kasih spasi. Ya, kalau gitu ya. Kemudian enter. Nah, sehingga ada jarak. Nah, bagaimana kalau kita mau menampilkan dia ada bulannya, berapa bulan, berapa tahun bisa kita ketik lagi di sini. Misalnya kita ketik dan, kemudian kita ketik date if, kemudian buka kurung, kita klik ini yang menjadi dasar perhitungannya, kemudian titik koma, kemudian kita pilih untuk per hari ini ya, today, kemudian buka kurung, tutup kurung, kemudian titik koma, tanda petik, kita ketik YM ya, YS ya, sorry. YM ya. Tanda petik,
Kita ketik tanda petik, kemudian YM, kemudian tanda petik, ya, tanda petik, tutup kurung, ya. Enter. Jadi sudah ada 6 bulan, hanya bulannya tidak ada keterangannya ya, baru dia rapat. Supaya dia tidak rapat, ini yang di tahun ini kita kasih juga spasi di sini sebelum tanda petiknya. Ya. Kemudian ini kita tambahkan dan tanda petik, kemudian kasih memang spasi, kemudian bulan, kemudian spasi tanda ketik. Bentar. Oh sorry, ada yang salah ya. Tanda petik 1 ini ya, harusnya petik 2 ya, sorry. Dia petik 2, kemudian spasi. Bentar. Ya, jadi 19 tahun 6 bulan. Itu ya. Terus bagaimana kalau kita mau menampilkan dia berapa hari usianya per hari ini? Jadi kita tambahkan, saya lagi di sini dan kemudian dative, kemudian buka kurung, dasar sel yang menjadi dasar perhitungannya, kemudian titik koma, kemudian today, hari ini ya. Per hari ini buka kurung, tutup kurung, kemudian titik koma lagi, kemudian kita ketik MD ya, MD. Kita ketik titik ya apa? Tanda ketik 2, kemudian MD, kemudian tanda ketik 2, tutup kurung. Kita enter. Nah, ada 17 hari per hari ini ya, tapi dia tidak ada keterangan harinya. Bagaimana caranya kita kasih dia keterangan hari? Di sini kita tambahkan sini dan kemudian tanda petik, kasih memang spasi, kemudian ketik hari, kemudian nggak usah spasi ya, nggak perlu ya. Tanda petik 2. Enter. Nah, jadi usianya per hari ini itu adalah 19 tahun 6 bulan 17 hari. Yang di bawahnya ini dia bisa langsung kita copy saja ke bawah, kita tarik ya. Nah, dia menghitung otomatis. Ya. Oke, itu untuk menghitung usia. Terus ini menghitungnya perhitungannya per hari ini ya, today. Ya. Bisa juga today ini diganti dengan kata now ya. Gini ya, bisa juga ya. Bisa. Ya. Oke. Nah, sekarang yang berikutnya, misalnya ini kita mau menghitung masa kerja. Kalau kita mau menghitung masa kerja, jadi kita set dulu, kita set ini masa kerjanya dari sini ya. Jadi kita set dia menjadi, bisa kita klik di sini, kemudian more format numbers. Bisa juga kalau kita klik kanan, kemudian format cell, itu sama saja ya. Sel, kemudian date kita pilih. Nah, ini sudah pilihan Indonesia ya. Jadi sudah Indonesia. Kemudian saya pilihnya yang ini ya, supaya ini saya lebih senang gitu ya. Kemudian kita misalnya periode penilaiannya ini mulai 1 Januari bulan 1 Januari 2021 ya. Kemudian akhir penilaiannya 31 Desember sampai 31 Desember 2021. Selama 1 tahun ya periode penilaiannya. Kemudian ini juga untuk tempat tanggal masuk kerjanya ini kita format juga selnya. Kita klik kanan, kemudian format cell, kita pilih juga date ya, number, kemudian date, kemudian ini pastikan juga di sini Indonesia supaya sesuai dengan kondisi kita. Kemudian saya pilih yang ini ya. Oke. Oke, nah ketika misalnya saya ketik di sini dia misalnya masuk kerjanya tanggal 5 bulan 7 misalnya tahun 2009 ya. Terus yang ini misalnya tanggal 5 bulan 4 tahun 2006 misalnya.
Kemudian yang ini misalnya tanggal 2 bulan 7 2004. Kemudian ini misalnya tanggal 16 bulan 5 2009. Oh, yang 9 sudah ada ya. Kemudian ini tanggal 1 bulan 12 tahun 2007 misalnya. Nah, kita mau menghitung masa kerjanya, dia sudah berapa lama dia bekerja, berapa tahun, berapa bulan, berapa hari per 31 Desember 2021 ya. Karena periode penilaiannya, kalau yang tadi kita kan mulainya today ya, per hari ini, tapi ini per tanggal yang ini. Jadi dari tanggal dia masuk sampai batas penilaian ini ya. Oke. Nah, sekarang kita ketik sama dengan, kemudian kita ketik dative if, kemudian buka kurung, kita pilih sel yang akan menjadi dasar perhitungannya, kemudian kita titik koma, kemudian kita bukan lagi pilihnya today, tetapi kita memilih sel E4 ini yang menjadi dasar perhitungannya. Kemudian kita kunci ya, kita kunci di sini, kasih lambang dolar di sini di antara E dan 4 supaya dia terkunci ya. Oke, kemudian titik koma, kemudian tanda petik 2, kemudian Y, kemudian petik 2 ya, enter. Nah, setelah 12 kemudian kita tambah untuk supaya dia kelihatan tahunnya seperti tadi ya, kita pakai dan, kemudian tanda petik 2, kasih memang spasi, ketik tahun, spasi, petik 2 ya. Ya. Oke, jadi masa kerjanya 12 tahun. Nah, sama dengan yang tadi, kalau kita mau tampilkan juga harinya ini kan bisa kita copy saja ini. Kita copy ini sampai di sini kita copy ya. Oke. Ctrl C, kemudian kita sambung dengan dan, kemudian kita paste. Kita paste, tapi ini kita ganti dengan YM ya. YM, kemudian ini gantinya dengan bulan. Ya. Kemudian di sini kita dan lagi, baru kita spasi, apa kita paste. Kemudian ini kita ganti, jangan YM ya, tapi MD. MD. Ininya kita ganti hari. Oke. Kita enter ya. Nah, maka masa kerjanya sudah kelihatan, dia 12 tahun, 5 bulan, 27 hari. Dia menghitung berdasarkan dari tanggal masuk dan terakhir di masa periode penilaiannya ini di 31 Desember. Ini kalau kita mau menghitung semuanya, untuk semua data kita tarik saja, kita copy ya, kita tarik. Nah, dia secara otomatis menghitung. Oke. Baiklah, mungkin demikian dulu video pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan video ini bisa menambah wawasan kita dan memudahkan pekerjaan kita ya. Oke, saya akhiri. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.